Kita dengerin lagu dulu ya teman-teman ya, sambil menunggu. Oke. Oke teman-teman, Soyu Katana pecinta soka, kita kedatangan tamu yang sangat spesial di hari ini, hari yang dahsyat ya, dimana kita ketemu. Kita akan bertatap muka dengan saudara Reza Bukan dan Cici Serevina yang akan muncul di IG Live kita ini. Ya, pastikan teman-teman stay dan kita akan tahu bagaimana caranya New Vision ke depan menghadapi pandemi ini. Apakah tahun 2021 nanti ada sesuatu yang istimewa dari mereka berdua. Nah, kita tunggu beliau untuk bisa join di IG Live kita. Kita tunggu ya. Kita tunggu, kita lihat apakah mereka sudah ada. Ya, pastinya teman-teman, kita pasti tahu banyak masalah yang kita hadapi. Begitu banyak yang harus kita lakukan ya di masa-masa pandemi ini. Tapi kita hanya berserah sama satu Tuhan. Itu kalau saya satu Tuhan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Ya, tidak ada seorang pun yang bisa ke Bapa kecuali melalui Tuhan Yesus. Ya, oke, teman-teman, kita akan menunggu saudara Reza Bukan atau Koko Reza dan Cici. Oke, langsung kita panggil inilah. Luar biasa. Kita tunggu ya. Halo Koko dan Cici, shalom. Shalom. Wih, gimana Koko dan Cici hari ini? Dahsyat luar biasa. Dahsyat luar biasa, puji Tuhan. Puji Tuhan. Waduh, welcome back my brother, welcome back. Wah, ini thank you banget. Gimana, Koko dan Cici? Kita kan lagi membahas tentang New Vision di Merry Christmas ini nih. Nih, salah satunya ini cerita tentang brother nih. Kalau di TV-TV kan selalu ngomongin tentang bagaimana waktu itu pernah, kalau Cici pernah ngomong bahwa Koko Reza ini, wah tadinya ngalamin sesuatu, terus tiba-tiba tinggal ditanya mau nggak ikut pelayanan. Saya dengar tuh mau nggak ikut pelayanan. Nah gimana cerita awalnya? Karena di TV itu kayaknya kurang komplit kayaknya. Karena di TV cuman istilahnya langsung to the point. Nah gimana caranya Koko Reza ini bisa berubah nih? Atau saya yang panggil Pak Gembala nih sekarang? Pak Gembala dan Ibu Gembala kayaknya kemarin baru dilantik ya. Ya betul, amin. Gimana Koko? Oke, Koko dulu ya. Koko dulu. Kamu Boleh Koko dulu. Cici dulu juga boleh. Nah, komplit pokoknya hari ini. Ya, halo semuanya. Yang pasti terima kasih untuk kepercayaannya, boleh kita diundang berdua. Ini luar biasa. Thank you banget Ci. Thank you. Yang sekarang lagi viral katanya dengan keahlian skillnya ya kan. Amin. Ya, untuk jawaban pertanyaannya, kenapa dia mau langsung ke pelayanan? Banyak proses yang dilewati oleh Reza. Jadi pembentukan prosesnya itu karakternya yang dulu tuh benar-benar harus dimatikan sama Tuhan Yesus melalui proses hidup yang cukup keras di dalam. Nah, kenal saya juga mungkin dia sudah lama mendengar saya juga sudah tahu Reza. Nah, begitu ketemu, kita ada pendekatan proses waktu, langsung saya bilang, kalau memang kita jodoh, kamu keluar, kamu harus tahu apa yang menjadi bagianmu, karena sekarang kamu sudah sungguh-sungguh memberikan hidup untuk Tuhan. Nah, dia bilang, ya saya siap, katanya. Jadi yang membuat dia sekarang bisa berkomitmen seperti ini bukan karena saya, bukan karena manusia, bukan karena siapapun, tapi memang sudah merasakan kebaikan dan hadirat Tuhan langsung, pribadi mengalami Yesus langsung. Jadi makanya Koko Reza langsung memutuskan, ya saya siap untuk melayani Tuhan. Wah, luar biasa. Tapi Cici, saya mau nanya nih Ci, kalau pas pertama kan pasti Cici ngelihat si Koko Reza kan lagi, oke, teman-teman, bagi yang nggak tahu boleh dibocorin nggak nama aslinya nih, Koko Reza nih? Kenapa? Boleh dibocorin nggak nama aslinya nih? Boleh. Nama asli. Boleh.
Ya, nama aslinya Kokoderon ya, Kokoderon ya. Deron Begitu. nama Eka. Iya. Jadi tadinya pastinya Cici kan nggak mungkin langsung Kokoderon ini itu langsung oh oke, ikut pelayanan. Pasti ada lihat dia ngalami mungkin banyak pikiran dan banyak sesuatu pokoknya di dalam lagi stres dan seberat. Nah, itu gimana caranya menghadapi waktu itu atau ngasih wejangan-wejangan atau ngasih hikmat gitu pada Koko Reza? Oh, saya cuman memberikan dia satu hal, satu kasih, satu bukti, yaitu melalui perbuatan saya. Perbuatan saya melalui kasih. Jadi apa yang memang menjadi perhatian saya seharusnya sebagai calon istri pada saat itu. Jadi saya pikir saya harus memberikan yang terbaik. Contohnya, kalau dia mungkin lagi suntuk, lagi memang ada hal-hal yang memang dia tidak bisa mengeluarkan atau seperti kayak saya minta tolongnya kemana nih, apa yang harus saya lakukan, saya tinggal arahkan dia, cari Tuhan dulu, baru jangan cari pertolongan manusia dulu, tapi cari Tuhan dulu. Nah dari situ Betul, kita arahkan dia. Nah dia sudah mulai lambat laun pola pikirnya yang menjadi anak Tuhan yang secara rohani dewasa. Jadi didewasakan. Ya kadang-kadang kalau kita percaya sama manusia kecewa ya Ci ya. 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 Betul. Betul sekali. Oke. Nah, saya pengen biasanya nih kalau dalam cerita-cerita orang yang mengalami istilahnya pengen pelayanan sama Tuhan pasti ada namanya ketemu sama Tuhan nih. Ya istilahnya ada yang cerita bahwa dia udah ketemu Tuhan baru ikut pelayanan. Nah, pengen tahu nih cerita dari si Koko ini gimana nih? Kok apakah gara-gara Cici, ayo ikut pelayanan langsung mau gitu? Kan nggak mungkin ya Cici ya? Ya, ini loh brother. Jadi sama juga kayak semua orang yang mengalami Tuhan tuh nggak langsung menemui Tuhan. Karena yang pastinya kita pasti akan diuji sampai dengan batas kita yang paling bawah gitu. Kalau kita nggak nyentuh batas itu, kita nggak bakalan sadar kalau Tuhan itu ada. Kita nggak bakalan sadar kalau ternyata Tuhan itu selalu mengasihi kita. Yes. Apapun jalan yang kita ambil, Tuhan pasti mengasihi kita. Tuhan mau memberitahukan kalau memang dari proses hidup aku kemarin nih, gue brother. Jadi Tuhan pengen ngasih tahu bahwa sebenarnya, ayo pilihan yang kau ambil salah nih. Kembali kepada aku gitu. Nah itu yang kemarin gue dapet selama di sekolah kehidupan gitu. Jadi benar-benar di proses Tuhan yang di penjara, ya kan? Terus komunikasi terbatas, ruang pandang terbatas, kehidupan sosial terbatas, dibentuk untuk wajib mensyukuri apapun yang kita jalani itu kemarin dengan sesyukur-syukurnya gitu loh. Dapat berapapun makan gitu, syukur. Kita dibantu sama orang tuh aku paling nangis gitu. Kalau ada orang yang peduli, yang nanya, "Za udah makan belum?" tuh kayaknya renyuh hati gitu kan. Nah, di situ aku baru ngerasain atau ngalamin Kristus benar-benar hadir dalam hidup gue pribadi. Amin. Begitu kemarin di dalam pun ikut kegiatan gereja, jadi pengurus gereja, itu pun juga jablos juga. Maksudnya dalam arti kata jadi pengurus ya cuma pengurus-pengurusan karena memang itu maksudnya kewajiban, betul. Ya kan? Karena kewajiban betul. Pengen sok-sokan, ya kan? Karena betul. gereja kan kita jadi kesannya di atas yang lain, di atas jemaat-jemaat yang pokoknya lain. kita kayak suci ya, kayak lo keren gitu ya. Benar-benar. Tuhan pun yang ngasih tahu gitu loh. Ayo mau jadi yang sungguh-sungguh atau yang suam-suam kuku. Nah itu dia. Begitu dilawatnya ya benar-benar dilawat sebenarnya sih Januari tahun 2020 ini benar-benar dilawat sama Tuhan, benar-benar kembali sama Tuhan, benar-benar duduk diam di kakinya Tuhan sampai akhirnya dapat program asimilasi COVID, dapat istri, dapat penopang doa yang luar biasa, ya, dapat apa namanya semua yang mungkin selama ini gue sendiri meragukan atau gue khawatir gitu. Aduh Tuhan, gue udah deh cukup deh, kehidupan karir gue udah hancur, kehidupan semua udah hancur, udah dibilangnya udah dilepas semua gitu loh. Tuhan apalagi sekarang ini nyawa gue dia ambil aja udah deh, gue nggak bisa hidup. Tapi Tuhan kasih yang namanya kasih karunia sama kita yang luar biasa gitu. Dikasih mukjizat, dikasih lihat, wah
hai Reza, gue tuh ada loh gitu. Sampai dibukakan mata sehingga ya itu dia benar-benar di jamah Tuhan, benar-benar dilawat Tuhan. Jadinya sekarang yang dilihat adalah Tuhan. Tuhan Yesus tuh memang baik gitu loh. Jadi benar-benar ngerasain yang namanya kasih mula-mula lagi, benar-benar yang namanya dikasih apa namanya mukjizat yang luar biasa kalau menurut gue sendiri ya. Karena waktu di dalam kemarin udahlah gue paling ikutin ini prosedur hukuman terus ntar nunggu bisa PB lah tahun 2021 ngarepin ntar ada yang bantuin. Ternyata kalau ikut Tuhan kita udah deket sama sumbernya, kita udah nggak pernah takut itu lagi gitu loh berarti. Amin. Berarti hati yang gembira adalah obat, itu luar biasa ya. Itu di Amsal bener. Good. Luar biasa. Jadi aku pengen tahu nih brother, istilahnya mungkin Cici mungkin bisa bantu juga ya. Kalau kadang-kadang orang mengalami merasa dekat lagi nih sama Tuhan, itu ada suara nih. Contohnya, halo Reza gitu, misalnya suka gitu kan. Kamu harus sadar gitu kan. Kan sering banget nih aku nonton YouTube suka gitu tuh, bahwa dia melihat ada cahaya putih pas ada yang di penjara tapi ada cahaya putih masuk baru dia sadar gitu. Pernah ngalamin itu atau enggak sebenarnya waktu dilawat oleh Tuhan? Sebenarnya pengalamannya justru nggak ada yang terlalu mistik gitu ya. yang apa cahaya putih lah, kabut di mana-mana lah. Betul. Dan nggak audible. Jadi merasakan lawatan Tuhan itu dengan benar-benar mata saya tertutup karena sakit waktu itu di dalam. Jadi benar-benar sakit panas panas, nggak bisa bergerak, badan lemas 3 hari, dan akhirnya cuma dalam hati berdoa gitu, maksudnya bukan berdoa sih, kayak ngomong sama Tuhan, saya udah give up Tuhan. Kalau Tuhan sudah tidak berkenan sama saya nggak mau hidup lagi Tuhan, saya udah pikirkan bahwa udah terakhir hidup saya deh. Saya udah 3 hari nggak makan, 3 hari, maksudnya megang apapun juga susah gitu, mau bangun aja nggak bisa. Tapi akhirnya Tuhan ngasih jalan keluar, bahwa Tuhan kalau Tuhan masih berkenan sama saya mau untuk kembali kepadamu. Tuhan kasih tanda dengan ada yang kerokin, datang untuk ngerokin. Tiba-tiba brother ya? Iya, tapi dia beda kamar, cuman datang, bang kenapa bang, sakit bang, kerokin bang. Akhirnya ini deh dengan susah payah dibantu korok, akhirnya agak enak. Habis itu temen gereja ada yang ngingetin, ada doa nih dari Pastor Sarifina waktu itu, mau ada KKR untuk pengurus gereja Bethesda yang di Salemba. Jadi diingetin terus, akhirnya datang, didoain, di situ dilepas semuanya, doa bener-bener beban, khawatir, ragu. Tuhan bilang lepas. Tuhan bilang aku ada buat kamu, Zal. Waduh, amin. Itu lepas, akhirnya saya ngerasain nih sekarang, saya ngerasain nih sama Tuhan. Betul, sukacita itu selalu ada, nggak pernah khawatir besok makan apa, nggak pernah ragu-ragu kalau kita mau jalan bersama Tuhan tuh memang Tuhan tuh baik. Begitu. Tuhan dahsyat ya. Nah, Cici nih, kita pindah ke Cici nih. Nah, kok Cici bisa milih Koko Reza sebagai calon istilahnya suami yang akan selalu menemani Cici setiap saat? Nggak ada yang lain sih yang lebih ada Steve Manuel, ada Sandy Tumewa, nah itu kan Prasetyo juga ada itu. bisa mentok-mentoknya ke Koko Reza nih gitu ya. Nah, saya lebih ganteng dari Steve Manuel, amin lah ya. Betul. Pasti dong. Ini pertanyaan yang udah banyak banget datang sama saya, sampai termasuk orang terdekat bahkan. Saya pikir gini, waktu saya ketemu Tuhan kasih sayang itu, cinta itu kan anugerah ya, itu karunia. Nah, saya merasakan itu dari Tuhan. Awalnya saya nggak ada, kami berdua sama-sama nggak ada niat untuk pacaran. Justru saya melihat Reza ini, saya mengasihi Reza sama seperti saya memperhatikan anak-anak Tuhan yang lain. Saya 8 tahun kurang lebih melayani di lapas rutan di seluruh Indonesia, hampir seluruh Indonesia. Wow, luar biasa. Jadi, ya diakonia gereja kami memang lebih memang Tuhan pakai, Tuhan utus ke sana gitu, salah satunya ya. Jadi saya pikir saya mengasihi, memperhatikan juga anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan sama gitu. Tiba-tiba
berpikir sama saya bilang gini, Res, kamu mau komsel nggak? Kalau komsel, oke. kan biasanya saya rutin kan, komsel ya. Oh saya mau banget pester katanya. Awalnya masih manggil saya kakak, pester, ya kan. Terus, oh ya udah. Nah saya lihat makin kesini, saya bawa dalam doa dan dia juga ada perhatian khusus sekali ya, bisa dikatakan seperti itu. Sama-sama kita sama-sama bawa dalam doa uji. Gitu. Nah, kalau untuk perasaan saya tidak tahu pada saat itu, tapi perasaan saya pikir saya kan nggak yang main-main. Gitu. Saya cari betul. bisa satu irama, satu misi visi dalam rumah tangga. Karena Cici gembala juga kan, jadi istilahnya saya mau nggak main-main ya betul. Ya, jadi satu misi visi dan tiba-tiba saya bilang sama Tuhan, satu konfirmasi yang Tuhan kasih. Kalau dia jodoh saya Tuhan, saya minta mujizat yang dari Tuhan supaya dia bisa keluar di tahun ini dan kami bisa menikah dan perasaan itu bertambah besar gitu. Itu saya minta 3 tanda itu dan itu Tuhan kasih. Nah ternyata mujizat Tuhan terjadi. Amin. Dan itu di luar dugaan siapapun. Itulah luar biasanya. Tadinya emang harusnya tahun berapa untuk bisa keluar, brother? Kalau perhitungan secara ini sih mestinya kalau ikut PB ya 2021 lah. Oh, masih lama ya sebenarnya. Betul. Tapi Tuhan ngasih mujizat luar biasa ya tahun 2020 Februari ya kalau nggak salah ya. Amin. Ya, itu dahsyat banget itu berarti. Betul. Jadi begitu Tuhan kasih mujizat bisa Agustus bisa keluar 2020 kan. Oh, Agustus. Wah, luar dahsyat. Benar Ci, itu yang satu tadi ya, istilahnya Cici kan doa untuk Koko Reza bahwa akan keluar secepatnya, itu sudah terjadi. Yang kedua apa sih tadi? Yang Cici mau? Ya, kenapa yang kedua itu dimana saya minta satu dia keluar, yang kedua saya minta ya segala sesuatunya itu nggak susah gitu, nggak susah, dimudahkan gitu. Dimudahkan, oke. Dan yang ketiga perasaan kami, saya bilang Tuhan biar perasaan ini makin tambah. Dan puji Tuhannya, setiap kali ada pelayanan, dia mau sejalan dengan kami, dengan gereja kita. Oh, luar biasa. Dia susah banget ini. Kalau diajak pelayanan, sombongnya masih ada. Nih, gua Reza. Oh iya, karena kan dia tahu. Iya, tapi puji Tuhan, setiap kali gereja kami mengambil bagian seperti baksos, bakti sosial, kan kita, puji Tuhan pilih untuk acara-acara yang besar ya. Terus Natal, waktu itu 24 Desember malam Natal di lapangan itu yang di Hutan Salemba itu gereja kita dan saya yang melayani khotbah. Di situ dia jadi MC dan di bakso memberi obat gratis itu untuk 600 warga binaan juga dari gereja kita, dia juga jadi MC. Jadi ya itulah dia mendukung juga gitu loh pelayanan saya. Nah ngomong-ngomong masalah gereja Ci, boleh diomongin di sini Ci, gerejanya di mana? Ya, boleh, silakan. Di mana sih kalau sekalian iklan? Ya, oke, kita puji Tuhan ya. Silakan Bapak Gembala. Apanya? Bapak Gembala. Oh iya. Jadi yang mau takutnya lupa gitu. Atau ingin yang belum ada rumah ya. Belum ada rumah. Gereja. Bisa bergabung sama kita di GBI Ensemble Jakarta Timur. Kita sekarang ini sedang bergereja di Gedung Geraha Baptis Menteng, Jakarta Pusat. Oh, Menteng, oke. Ya. Jam berapa biasanya ibadahnya yang udah ada, yang udah mulai? Jadi ibadah kita saya lihat di foto udah mulai ya. Jam 3 sore. Jam 3 sore teman-teman. Jadi bagi yang teman-teman mau ikut bisa jam 3 sore ya, brother ya. Betul. Atau yang mau ikut juga di channel GBI Ensemble Jakarta Timur juga bisa. Jadi bisa tahu di sana kegiatan-kegiatan dari GBI Ensemble. Oh, aye, Bapak Gembala katanya. Aye, Yohanes. Itu wakil gembala tuh. Tuh ada Pak Wakil. Wakil Gembala. Pak Wakil masuk. Boleh. Tuh. Halo Pak Yohanes. Nah, ada Pak Yohanes. Ada juga manajer kita Ruli Panjaitan juga ada, luar biasa. Ruli Panjaitan. Mantap. Tapi tetap terima endorse kan, Bro? Brother? Ya. Terima endorse tetap ya? Terima endorse yang positif ya harus lah. Kita harus terus membantu menjadi berkat buat semua orang. Amin. Ini mau jual alas blok juga bisa. Gak. Wah, gini, aku kan lihat Cici itu suka
doa pagi lewat Ya. YouTube. Nah, boleh Ci, channelnya apa? Mungkin teman-teman bagi yang mau ikut doa dengan Cici Serafina, nah boleh kasih tahu channel Ya, YouTube-nya yang apa? doa pagi. Oh, yang doa pagi untuk yang di ini ya. Gereja YouTube ya. Gereja YouTube ya. Ah, Gereja YouTube kita doa pagi. sebulan sekali ya. Biasanya 1 kali sebulan di awal bulan. Itu jam 6 pagi di gereja YouTube, di mana kita GBI Ensemble diberikan kesempatan untuk memberikan bahkan juga untuk menabur firman, untuk sama-sama kita belajar dan saling menguatkan di dalam Tuhan. Yes. Amin, amin. Pastinya. Dan Channel YouTube-nya? di malam Natal tanggal 24 atau tanggal 25-nya kita juga ada siaran Natal ya. Langsung. Nah, Ya. Siaran live streaming. live streaming dari gereja YouTube, di mana kita mau Natalan nih di tanggal 19-20 di Gunung Gelis. Bersama Gunung Gelis. komunitas jemaat yang kita muridkan, yang khususnya marginal, yaitu berlatar belakang pemulung. Oh, pemulung. Wow, luar biasa. Jadi ada jemaat-jemaat dari Tanah Tinggi yang memang terpilih, mereka setia, kita ajak ke Gunung Gelis, kita Natalan bareng di sana gitu loh. Wah, Tapi mantap. tentunya dengan protokol Itu ya. kesehatan. Yes, pastinya itu. Iya. Nah, ngomong-ngomong masalah gereja di Menteng, tapi masih pelayanan di lapas. Cici sama Masih Papa Reza ini. di lapas juga masih, tapi karena sekarang ini kan sedang lagi COVID, jadi lapas dan rutan itu semuanya melakukan dengan virtual. Jadi virtual. jadi kita ngirimkan berkat ke mereka, lalu kita kirimkan video firman. Jadi untuk secara langsung onsite masih belum bisa diterima. Jadi ya secara onsite ya kita masih di gereja kita di Baptis di Menteng. Oke, thank you banget infonya. Oke, tadi Cici belum ngasih tahu channel YouTube-nya. Tadi kalau nggak salah udah disebutin belum, brother? Ya, channel YouTube Doa Pagi. Kita ada di GBI Ensemble Jakarta Timur. Nah, atau GBI Ensemble Jakarta Timur. Facebook TV mau tayang di YouTube. Jangan lupa di subscribe, like, and share, dan plus komen. Yang paling penting juga itu komen. Yes. Thank you. Iya. Thank you. Ya, thank you ya. Oke, kita balik lagi ke cerita yang awal bahwa Cici itu ternyata memang diberikan istilahnya benih-benih cinta dari Tuhan supaya bisa dekat sama Koko Reza. Nah, sekarang kan versinya Cici seperti itu. Gimana versinya Koko ini? Kenapa milih Cici Serafina gitu loh? Oh, jadi ya pokoknya setelah dilawat Tuhan, semua berubah. Jadi apapun yang selama ini mungkin lebih keakuan, lebih manusiawi, lebih kedagingan, itu yang ditonjolkan. Tapi setelah dilawat Tuhan ngasih lihat semuanya gitu loh. Kalau di dalam Dia, semuanya pasti benar. Ya apapun di dalam Dia, semuanya itu pasti yang indah gitu. Amin. Ya kan? Nah, apapun Amin. itu sekarang ini ya begitu ketemu dengan Serafina juga gitu, dengan beliau ini, saya juga bener nggak sih nih masa sama pendeta sih, ada pertanyaan gitu juga, ya kan? Ini Tuhan nggak bercanda kan sama saya kan? Tuhan nggak ini kan? Tapi ternyata gitu, kalau kita mau deket sama Tuhan, pasti yang diberikan yang baik dan yang benar, yang terbaik yang pastinya. Ada suara nggak di dalam hati, brother? Suaranya sih ada, maksudnya gini loh, selama Komsel, ya saya semakin mengagumi beliau ini, ya kan, kita jadi semakin tahu Alkitab, semakin tahu semakin tahu Tuhan itu seperti apa. Jadi kita pengen tahu kalau kita tuh cukup menjalankan kehendak Allah, ya kan, kita jadi semakin tahu dan semakin kagum bahwa dia ya wanita yang smart, yang pintar, yang baik, dan luar biasa karena mungkin dari pengalamannya juga, karena aku juga pengalaman juga kan, pernah, dan beliau juga sudah pernah, makanya kita juga sama-sama menjaga dan kita benar-benar mau benar ke depannya seperti itu. Amin, amin, amin. Kalau boleh tahu Cici itu kalau nggak salah asalnya dari mana, Cici Serafina? Saya dari suku Batak, Sumatera Utara. Oh. Oras. Oras. Mau lihat teh atau bujur? Mau lihat teh. Kalau orang Batak selalu ngomong holong do rohak tuh. Iya. Kamu ini ya.
Lo ini, iya betul. Jadi Siapa juga teman-teman, brother pas Bataknya brother, waduh. Gua aja kalau masalahnya ke situ teman-teman banyak. saya kebanyakan orang Batak, brother. Oh gitu. Oh iya. Iya, waktu di kantor dulu teman saya banyak orang Batak, jadi ngajarin saya bahasa Batak. Au mangan au gitu katanya. Au mangan au. Oke. Oke, Cici, oke setelah itu kan istilahnya komitmen, apakah langsung udah yuk kita langsung merit gitu. Karena waktu di entertainment aku kan dengerin ceritanya selalu singkat ya, pokoknya dilawat oleh Tuhan, terus akhirnya si Reza, Ko Reza juga dibilang Cici, ayo ikut pelayanan, akhirnya ikut pelayanan ya kan. Terus habis itu saling mencintai. Nah, gimana saat keputusan yuk kita merit gitu? Ya, kalau aku sih begitu melepaskan semua, melepaskan kepahitan, melepaskan semua emosi, melepaskan semua yang tidak terimanya gitu ya. Kok gue digini, tapi akhirnya oke Tuhan, pakai saya Tuhan, saya mau duduk di bawah kakimu Tuhan, saya mau menjadi seperti Maria Tuhan, saya benar-benar mau serahkan hati saya buat Tuhan. Akhirnya Amin. Tuhan ya pelan-pelan tunjukin, kenalin beliau ini sama saya, bukan kenalan lah, jadi kita hubungannya jadi pas itu pas setelah didoain dari KKR yang di pengurus itu, saya mau berterima kasih lah, ya kan, saya cari ketua pengurus yang tahu nomor teleponnya, saya coba minta bilang terima kasih, terus akhirnya tawarin komsel, akhirnya kita setiap seminggu sekali ya. Seminggu sekali kunjungan ada komsel, saya ikut komsel, ya dari saya sendiri, terus berdua, bertiga, sendiri lagi. Saya pikir teman-teman saya kok malah nggak ada yang konstan, tapi di situ dia akhirnya ya Tuhan kasih cinta itu gitu loh. Amin, amin. Tanpa saya harus wah gue pepet nih, ini cewek nih oke gue pepet, nggak ada gitu. Jadi Tuhan yang benar ada langsung ya. Benih cinta itu, dan akhirnya kita yang menangkap tandanya, dan akhirnya kita disatukan Tuhan kayak gitu sih. Amin. Dahsyat luar biasa. Cici sebagai jurinya ya Cici ya. Kalau ada perkataan yang ini Cici yang tahu. Nah, kebanyakan istilahnya setelah udah katanya aku dengar di entertainment juga bahwa brother itu juga belajar bagaimana cara tahu oh ini teman baik, ini bukan teman. Nah, jadi kan istilahnya itu adalah sesuatu yang memang pendidikan yang luar biasa ya brother ya. Jadi nggak semua teman yang di depan mata kita juga yang tetapi kita tetap memaafkan lah ya, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat ya kan. Gitu ya karena tiap orang punya mungkin prinsip masing-masing kali ya. Nah, oke, brother. Nah, kita ngomongin masalah New Vision di Merry Christmas ini. Nah, kira-kira apa brother, kira-kira gimana sih? Nggak sayang, orang pasti nanya nih, nggak sayang brother keluar dari entertainment gitu. Jadi kenapa harus visi kedepannya seperti itu? Ya, jadi kalau nanggepin soal pertanyaan lo nggak sayang nggak keluar dari entertainment, gini loh, orang yang mau melayani itu bukan hanya untuk bisa jadi pendeta gitu loh. Melayani itu bisa banyak, luas, apalagi melayani Tuhan. Kita baik sama istri itu melayani Tuhan. Kita baik sama teman, kita bantu teman, peduli sama teman, itu melayani Tuhan gitu loh. Jadi sekarang jangan, kalau aku bilang saya mau hidup untuk melayani Tuhan, berarti saya benar-benar mau hidup yang positif dan hidup yang benar dan dalam kehendak Tuhan sendiri gitu loh. Jadi saya nggak akan main-main lagi, karena gini, kalau dulu kita bisa bilang, udah ntar jadi pelayanan nanti aja lah minggu depan, kalau nggak tahun depan, atau nanti kalau udah tua, atau ntar kalau udah punya duit banyak, atau ntar kalau punya deposito banyak. Tapi Tuhan nggak mau itu gitu. Tuhan bukan maunya duit, nggak mau perpuluhan. Tuhan cuma mau hati kita kan. Kalau hati kita sudah serahin sama Tuhan, nah apapun Tuhan pasti akan jamin buat kita. Amin. Jadi ya kalau kamu? Ya saya pribadi sih nggak jauh beda lah ya. Nggak jauh beda dari Reza. Saya nggak pernah suruh Reza berhenti. Dan Reza nggak berhenti. But Reza bukan yang baru itu hadir. Jadi hashtag Reza bukan yang baru, Reza bukan yang dulu. New Reza. Jadi saya bilang sih, saya selalu bilang kalau ditanyain sama pers media, awak media,
Kak, Bu, Reza berhenti ya jadi di entertain. Saya bilang Reza nggak berhenti, karena itu talenta yang dipercayakan Tuhan, dan itu salah satu anugerah yang Tuhan masih kasih. Dimana kenapa saya bilang anugerah, karena Reza puji Tuhan masih dikenal. Jadi itu anugerah. Jadi saya bilang, pakai anugerahmu itu untuk memuliakan nama Tuhan. Pakai pekerjaanmu, talentamu itu untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi udah bukan seperti dulu lagi, di mana dia dulu Reza disetir, hedon kan dunia, disetir. Betul. Sekarang talentanya ini harus diutamakan untuk kemuliaan Tuhan. Gitu. Jadi dia kerja, ya utama dia harus memuliakan Tuhan. Jadi saya mendukung dia untuk nggak berhenti, dan puji Tuhan dia pun kalau saya dipercayakan nanti dikasih siaran lagi di TV, berarti tandanya Tuhan masih pakai saya. Tapi amin. ganti frame-nya, di mana Reza bukan dulu tapi yang baru, dan itu berarti dia memang harus benar-benar memuliakan Tuhan dari situ. Gitu. Amin. Jadi nggak jadi prioritas sekarang ini. Prioritas harus, gua harus syuting ini, gua harus tampil di orang, nggak harus. Gitu. Sekarang Tuhan, biar Tuhan yang besar, saya yang kecil aja. Biar Tuhan kan orang mengenal Reza Bukan itu selalu bersama dengan Farid aja, ya kan? Kan saya juga udah lihat di infotainment sampai Farid aja dateng, ya kan? Itu saya udah nonton berulang-ulang ya. Jadi istilahnya Farid aja sekarang udah sendiri ya istilahnya ya, brother ya. Udah nggak gabung lagi. Dan saya juga mungkin saya punya keinginan kalau sampai suatu saat istilahnya brother Reza itu bisa juga mengeluarkan satu album musik, ya kan? Amin. Dan sekarang juga, ya ada banyak kemungkinan sebenarnya, bukan harus ke entertainment. Dan saya juga mengenal, jangan, saya aja. Oke, saya catat jangan. Nanti Pak Gumala ntar, jangan. Jadi gini, saya juga istilahnya, mungkin juga bisa kayak gitu juga ya, kayak banyak lah artis-artis jadi misalnya sebagai gembala pun bisa mengeluarkan satu album yang untuk bisa membuat para umat-umat atau orang-orang yang cinta Yesus itu bisa lebih istilahnya apa ya, diberikan berkat lah dari lagu-lagu yang Cici Syarifina dan Koko Reza mungkin suatu saat siapa tahu, atau mungkin kita lagi nunggu nih dari Sari Simorangkir, Siti Mohede, Feril Kumahuan. Aduh, luar biasa. Frankie Siombing lagi nunggu aja. Amin. Nah, siapa tahu juga ada siaran rohani, ya kan? Untuk Cici Syarifina juga ya. Itu juga penting juga tuh. Karena udah mulai banyak yang TV-TV yang nggak mengeluarkan itu. Tapi istilahnya siapa tahu ada stasiun TV yang melihat ini bisa memakai Cici Syarifina sebagai tangan Tuhan ya. Dan Koko Reza juga. Siapa tahu ada siaran untuk membawa firman lah untuk kita semua yang ingin lebih mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Amin. Nah ini saya tanyakan, rencana visi ke depan itu di tahun 2021 apa yang mau dilakukan oleh Cici Syarifina dan Koko Reza? Ya, rencananya kita di 2021 yang pasti yang utama adalah kita mau menyiapkan rumah Tuhan yang lebih baik dulu, karena kita ada rencana untuk pindah ke tempat yang baru. Jadi untuk rumah Tuhan, untuk gereja kita yang baru ini perlu persiapan. Jadi kita prioritas untuk gereja kita yang baru dulu, biar jemaat juga nyaman, kita juga beribadah juga nyaman, dan yang pasti untuk memuliakan Tuhan. Iya, amin. Ya, berikutnya kembali lagi, kita juga nggak muluk-muluk minta sama Tuhan, di mana kita berdua ada satu hal atau satu fokus ke mungkin bidang usaha atau bisnis yang Tuhan boleh percayakan sama kita untuk pelayanan. Amin. Jadi apa yang kita bisa hasilkan itu untuk melayani Tuhan, karena pelayanan betul, kami juga nggak gampang. Pelayanan kami nggak enak. Iya, Nggak enak, karena nggak semua hamba Tuhan mau seperti pelayanan kami. Kenapa? Nggak ada uangnya. Yang ada kita Iya, betul. Bagaimana kita memberi mereka makan, dan bukan hanya berkat jasmani, tapi berkat rohani yang dimana kita semua tim harus siap. Ditaruh Tuhan entah
di pemulung kah, entah di penjara kah, warga binaan kah, ya itu kan gak ada uang. Benar-benar. Nah, jadi kalau emang Tuhan utus kami ke situ, biar dananya fee daripada diakonianya Tuhan yang kasih. Jadi nggak ada salahnya minta satu usaha bisnis yang memang larinya untuk situ. Gitu. Jadi ya nggak muluk-muluk lagi, mintanya memang balik lagi dari Tuhan untuk Tuhan dan kembali untuk Tuhan. Amin. Oke, ini ada Cici Fani juga, Fani Kwok, presenter TV juga, MC Mandarin. Halo Cici Fani. Oke, jadi istilahnya wah ini visinya luar biasa ya. Saya doakan semoga visinya bukan semoga, pasti ya. Siapa tahu orang-orang yang nonton ini pun tergerak untuk ya siapa tahu dipanggil tergerak oleh Tuhan bisa memberikan donasi ya untuk orang-orang yang membutuhkan. Ya bukan donasi istilahnya apa ya, yang lebih halusnya apa ya brother ya? Persembahan kasih lah, ya betul, persembahan kasih untuk orang-orang yang perlu kita bantu. Mau baik di rutan, lapas, orang-orang pemulung, ya siapa tahu itu semua terjadi, Tuhan pasti siapkan. Saya percaya kok kalau Tuhan sudah percayakan pada Cici Serevina dan Koko Reza pun pasti Tuhan akan siapkan semua. Apapun jalannya Tuhan pasti sudah, istilahnya tinggal kita jalanin luar biasa. Aku doakan, amin. Pasti terjadi mujizat itu nyata, amin. Dulu pernah tampil bareng dengan Bro Reza long time ago, kalau masih ingat tuh. Fani Kwok MC. Dulu banget nih. Nah, tapi aku bangga loh, Ci. Istilahnya ini kita santai ya, Ci ya. Jadi aku dulu tuh mengenal Koko Reza ini, pernah saya usilin dulu. Waktu pertama, mungkin Koko Reza juga dulu banget, nggak ingat sebenarnya. Pernah aku usilin, ini Koko Reza bukan ya? Gitu ya. Pernah saya usilin waktu di Snappy waktu itu. Masih inget banget, waktu itu kan masih belum kenal ya. Tapi aku juga mengenal Koko Reza pun ya mungkin saking sibuknya dia di entertainment. Dia pernah aku tanyain, udah ke gereja belum? Belum, ya kan? Tapi Tuhan mungkin pengen di sini sekarang Tuhan pakai Koko Reza malah ke gereja terus dan mulai pelayanan itu luar biasa dahsyat. Itu istilahnya memang waktunya Tuhan untuk bisa memberikan anugerah untuk keluarga Cici Serevina dan Koko Reza. Ya, pokoknya saya doakan oleh Bro semuanya. Ya, jadi istilahnya aku bangga loh sebagai mengenal Koko Reza itu bangga bahwa sekarang berubahnya yang lebih baik bukan yang buruk gitu loh. Karena dulu tempat wah nggak bisa aku ke gereja belum waktunya, aku ada ini ada ini, oh ya udahlah gitu. Terus aku sempat bilang sama Koko Reza jangan ini jangan itu, tapi mungkin Tuhan mau ini akan terjadi seperti ini dan ternyata badai itu berlalu dengan indah pada waktunya, dahsyat banget. Nah, selama ini apa yang Cici rasakan, misalnya contohnya apakah Koko Reza ini menurut Cici itu seperti apa? Kalau menurut Cici ya, Koko Reza bukan itu seperti apa? Selama sebelum dalam Tuhan atau sesudah dalam Tuhan? Sesudah dalam Tuhan. Reza sesudah dalam Tuhan itu, saya cuma bilang gini, setiap perubahan masing-masing dari manusia itu tidak bisa dengan sewaktu singkat. Itu proses hidup pasti seumur hidup. Semua hamba Tuhan sekali bertingkat dunia sekalipun dia proses untuk pemulihan perubahan karakternya itu seumur hidup. Nah, saya melihat makin hari di mana Tuhan menyatukan visi misi kami. Nah, kalau memang ini yang dari Tuhan dan jodoh Tuhan, pasti itu semua nggak diribetin. Ada gesekan, ada satu hal benturan, tapi nggak fatal. Dan itu yang membuat kami berdua bagaimana belajar untuk mengalah. Kenapa harus mengalah? Karena kita tahu firman. Yes. Kalau kita nggak tahu firman, yang wajar mungkin masih ngerti. Kita masih gontok-gontokan, bisa seminggu, sebulan nggak ngomongan. Biasanya suami istri begitu kan. Nah ini kita betul. Nah ini kita enggak. Kita nggak tahu ada gesekan, ada benturan. Nah tiba-tiba dia langsung bilang, saya minta maaf ya. Dia peluk saya, dia rangkul saya. Saya pun begitu. Maaf ya. Nah, jadi yang seperti itu sama aja turunin ego. Nah kalau ditanya sama suami istri, sama saya susah nggak Bu? Enggak. Kalau dibiasain nggak susah. Justru kalau dibiasain
yang tadinya kita nggak ngomongan, terus pas mau tidur nggak ngomongan nih, diem-dieman, kayaknya nggak bisa tidur. Jadi mau ngomong Betul. Saya minta maaf ya udah selesai. Jadinya ya udah suka cita kembali. Dan jangan sampai kita buka celah sama iblis gitu aja. Iya betul. Orang kan berpikir gini Ci, wow saya udah rohani, udah jadi seorang gembala ya kan, hidup saya pasti terhindar dari dosa gitu kan. Nah pastinya nggak ada tuh namanya gontok-gontokan dan sebagainya. Itu kan orang berpikiran kita sebagai ya contohnya umat lah ya, jemaat lah semacam itu. Nah ternyata sebagai gembala, sebagai benar itu sebenarnya sama ya Ci ya? Sama. Nggak ada yang beda ya Ci ya? Sama ya? Menyatukan dua orang yang berbeda dalam satu visi itu takes time dan itu proses. Yes, betul. Dan puji Tuhan, semakin kami mengenal, mengerti, contoh satu misi visi gereja kita menjadi teladan. Itu misi visi gereja Ensemble. Ensemble itu bukan hanya ada di Jakarta Timur. Ensemble itu udah cukup. Oh, bukan di Jakarta Timur, oke. Ya, kita punya pusat Ensemble di mana Bapak Gembala Sidang kami, Pak Ivan Sitompul, beserta Ibu Ruth, Ibu Gembala Sidang itu berpusat di kota Melbourne, Australia. Nah, Melbourne, Australia, oke. Saya memang karena sudah pernah juga studi di sana dalam arti kata untuk kepastoralan, jadi memang saya kenapa Tuhan utus saya untuk di Jakarta, di Ensemble Jakarta ya itu balik lagi untuk menyatukan misi visi aja berdua, latar belakang kita nggak gampang. Tapi yang dari Tuhan tuh gampang. Kenapa? Di mana kita berbuah, disitulah kita harus mengikut Tuhan. Nah, saya melihat Reza berbuah di sini, sama dengan. Amin. Menyatukan visi misinya itu butuh waktu dan nggak bisa langsung dalam satu hari begitu saya nikah, yuk. Instan ya. Visi gereja saya ini, mau nggak mau, kamu harus ini, enggak. Tapi dengan berjalannya waktu dia ngelihat, dia rasain kebaikan-kebaikan Tuhan, dia ngalamin. Nah, begitu dia mengalami, dia memutuskan. Saya nggak salah kalau saya sungguh-sungguh, bahkan lebih sungguh-sungguh lagi. Nah, itulah saya bilang makanya, alamin Tuhan itu, lihat Tuhan itu, kita fokus Tuhan itu, bukan pada manusia, bukan pada saya. Karena ini bukan gereja saya, ini gereja Tuhan. Luar biasa Ci. Kadang-kadang kan aku udah bilang kalau kita gontok-gontokan ya, jadi ya di dalam firman Tuhan mengatakan kalau kita ada mengalami masalah, jangan sampai matahari terbenam ya. Harus diselesaikan saat itu juga ya Ci ya. Luar biasa. Emang enak sih kalau lagi jadi suami istri emang harus peluk. Itu emang kuncinya itu. Sorry ya gitu kan. Jadi kayak adem. Ya itu emang dahsyat luar biasa. Jadi memang kita harus diperbaharui secara perlahan. Nggak ada yang namanya instan di sini ya. Jadi namanya manusia tetap manusia ya. Satu lagi. Perempuan itu sukanya jangan direndahkan. Oh oke. Nah ini boleh nih laki-laki dengerin. Nah begitu suami minta maaf, terus istri udah senang. Berarti dia menghargai kita. Nah, tapi kalau misalnya kita merasa direndahkan, kita udah langsung hitung-hitungan tuh. Kalau manusianya ya dagingnya ya. Yes, betul. Secara firman Tuhannya manusia dagingnya langsung berpikir gini. Gua udah capek ngurus lo, gua capek ngurus anak-anak, gua capek ini. Masa dihargain aja enggak? Merasa seperti itu. Betul. Padahal juga belum tentu suami yang salah. Istri juga bisa salah kan? Nah, tapi balik lagi. Nah, kalau kita sama-sama udah kenal firman Tuhan, ya memang ya bayar harganya, pikul salibnya ya memang harus berani minta maaf. Dan Reza ini tipe orang yang sering minta maaf. Wih, mantap. Saya minta maaf ya, kemarin saya ambil 200.000. Pelukan. Kemarin terpakai buat ini. Tapi gitu kalau jadi memang kalau dalam hubungan nih kita sebagai kan kita juga manusia gitu. Bukan berarti kalau kita ya udah jadi gembala. Saya maksudnya kalau kita jadi gembala gitu kayaknya suci, kayaknya kita hidupnya bener. Ya nggak ada masalah. Proses untuk menuju benar. Kita mau belajar terus untuk benar. Karena kita sudah dimampukan oleh firman. Jadi tinggal kita mau atau tidak gitu. Yes, kalau saya mau terus terang, jadi ya kan, jadi amin. Jadi kita sudah sepaham dan juga kita sepakat gitu ya untuk benar-benar menjalani rumah tangga ini benar-benar dalam firman Tuhan. Jadi buat teman-teman semuanya gue yang lagi nonton ini juga, kalau kita benar takut sama Tuhan nih, apapun yang kita lakukan pasti kita akan bersandar atau kita akan melihat Tuhan. Yes. Kalau ini nggak ada dalam sejarah nggak usah dilakukan.
Kalau ini ada damai sejahtera, berarti Tuhan benar-benar bekerja dalam situ. Dan ingat, apapun yang Tuhan sertai kita dalam pekerjaan kita, pasti itu baik adanya. Maupun kita lagi kayaknya apes, tapi itu baik menurut Tuhan. Jadi jangan salah menilai menurut kita itu. Kita harus lihat menurut Tuhan. Apa yang kita lalui pasti semuanya itu baik menurut Tuhan. Jadi jangan lihat pada prosesnya, tapi lihat pada akhirnya seperti apa. Amin. Amin. Wah, ini banyak pertanyaan-pertanyaan di bawah nih yang, aduh, ini banyak banget sih dari tadi sebenarnya. Tapi gimana ya, kita waktunya cuma 1 jam ya. Maaf Pak Gembala, jangan lupa takdir domba-dombanya. Wah, mantap. Ya, domba-domba ngumpul di kafe domba ya. Pastinya kita sebagai manusia maupun mau jadi pendeta, gembala, maupun jadi magician seperti ini, itu juga sama ya. Istilahnya kita diasah dulu pelan-pelan. Yang penting ikut firman Tuhan, benar ya. Yang kira-kira punya nggak Cici Serafina mungkin atau Papa Reza punya satu ayat yang mungkin bisa dibagikan untuk kita supaya kita tuh di masa pandemi ini kan kita lagi kesusahan nih. Ya contohnya para entertainment ya kan, yang memang bukan seorang artis juga atau motivator dan sebagainya. Nah, ada nggak untuk menguatkan kita bahwa kita harus tetap setia di mana walaupun kita di masa pandemi ini membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Amin. Yang kamu dapat pertama kali dari Tuhan. Yang pertama kali saya benar-benar dapat dari Tuhan dan benar dijalankan waktu di dalam, yaitu Matius 6 ayat 33. Ayat emas buat semua orang kayaknya yang tahu, tapi kalau kita jalankan benar-benar dapat itu. Jadi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambahkan. Saya cari kerajaan Allah dan kebenarannya, jadi pelaku firman, benar-benar menjadi mengaplikasikan dalam hidup, saya ditambahkan. Tambahkan dikasih bonusnya. Iya. Benar-benar itu berlaku gitu. Bukan hanya buat saya, tapi buat semua orang. Jadi kalau kita benar sungguh-sungguh mencari kebenarannya, kebenaran firman, menjadi pelaku firman, kemudian juga kita mengaplikasikan dalam hidup dan enggak ragu-ragu untuk itu. Tuhan yakin, Tuhan pasti turunkan semua gitu. Kayak gitu, brother. Amin. Oke, thank you banget. Cici gimana? Ada nggak untuk pesan-pesan buat kita yang lagi masa pandemi ini untuk lebih menguatkan kita semua? Mungkin ada yang perlu disampaikan. Ya, sebenarnya kalau mungkin tadi dikasih sesi seperti ini, mungkin saya bisa persiapkan lebih dalam. Oh, nggak apa-apa, Ci. Nggak apa-apa. Mungkin ada kata-kata yang. Iya. Di Matius 6 pakai penginjilan ya. yang bicara, karena balik lagi masa COVID, masa pandemi sekalipun mau tidak ada sekalipun, intinya itu kalau kita cari sumbernya, cari bosnya, ya kan? Yaitu cari Tuhan sendiri, Yesus sendiri, yaitu kerajaan Allah. Kalau bicara kerajaan Allah kan berarti apa? Hadirat Tuhan harus kita cari, kita datang ke rumah Tuhan, ya, ke gereja. Oke, sekarang banyak alasan, takut ke gereja, online aja. Oke, kalau online juga cuma mau buat main-main atau absen. Betul. Percuma, ya kan? Dan sekarang banyak orang juga beralasan takut COVID, padahal ke mall dia nggak takut, ke gereja dia takut. Iya, benar. Cici tahu aja betul. Iya, kebanyakan. Kalau saya lagi ngeblas kiriman untuk ibadah, hari Minggu saya ajak tuh. Terus ada beberapa yang bilang masih takut Bu Pendeta keluar. Tiba-tiba saya WA-nya lagi pada makan di mall. Tahuan. Kalau dia takut ya. Kalau ke mall nggak takut ya. Ampun. Tahuan. Nah, kan cari kerajaan Allah tuh nggak boleh pakai excuse. Karena kenapa? Itu untungnya buat kita. Nah, jadi masa pandemi ini Tuhan izinkan terjadi itu juga baik. Roma 8 ayat 28 kan. Segala sesuatu Tuhan kasih untuk kebaikan. Yang bagi yang mengasihi Allah, yang terpanggil kan gitu. Dimana pasti baik, dan itu ada maksud Tuhan untuk lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi bukan cari yang instan.
Ikut Tuhan kelihatannya memang kayak nggak instan, tapi siapa bilang kalau Tuhan kasih instan ya sangat instan, kan? Dia tuh hal yang unpredictable yang nggak bisa diprediksi. Gitu. Nah, tetap yang dibilang sama Reza itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, bicara kebenaran berarti kita juga harus bisa dibenarkan, diubahkan. Bukan hanya cukup bertobat, tapi minta dipulihkan sama Tuhan. Oke, saya nggak sanggup Tuhan, saya nggak bisa. Bisa kalau kita minta Roh Kudus yang bekerja. Tanpa Roh Kudus kita nggak akan pernah bisa. Jadi kalau kita mau menyerahkan hidup kita, apalagi hari-hari ini dibilang semakin jahat, hari-hari ini semakin susah. Nah, mau nggak mau, kita harus cari kebenarannya. Kebenarannya apa? Kita mau dibenarkan sama firman Tuhan. Kita mau dibenarkan, kita mau cari hadirat Tuhan. Pikul salib, bayar harga, ya. Sekarang pemerintah menyarankan masker kok, protokol kesehatan kok, bukan berarti ada larangan nggak boleh kemana-mana. Nah, jadi jangan satu momok yang dibesar-besarkan, nggak boleh kemana-mana, takut COVID gitu. Saya rasa itu terlalu lebay ya. Nah, apalagi kalau Tuhan bilang cari kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Kalau bicara semua, balik lagi, nggak hanya aspek hidup kita yang ditambahkan Tuhan. Kalau orang lihatnya kan semua akan ditambahkan, pasti bicara berkat nih. Wah, kalau dari Tuhan, yang money nih kan, yang money, pasti ngomongin duit lah. Gue bisa dikasih lagi nih jadi 2. Padahal nggak bicara hanya itu, tapi bagaimana kita ini dapat damai sejahtera. Nggak ada yang bisa jual damai sejahtera, nggak ada yang bisa beli damai sejahtera kecuali dari bos kita, dari sumber kita, dari kerajaan Allah, yaitu dari Yesus sendiri. Damai sejahtera, sukacita itu tidak bisa dibeli dan tidak bisa dibandingkan oleh rekeningmu, jabatanmu, harta warisanmu. Mau beratus miliar kah kau punya, mau beratus-ratus triliun kah kau punya, itu tidak akan pernah bisa membeli damai sejahtera, sukacita, dan keselamatan yang cuma dari Tuhan Yesus. Amin. Luar biasa. Kekuatan yang mungkin bisa saya berikan, khususnya untuk semua anak-anak Tuhan yang boleh melihat, menyaksikan kami malam ini, tetap andalkan Tuhan Yesus, duduk diam manis di bawah kaki Tuhan, cari dahulu kerajaannya dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada kita semua bagi anak-anak Tuhan yang berharap dan mengasihi Tuhan. Amin. Wah, luar biasa, dahsyat nih. Tuhan itu memang dia maha murah, tapi nggak murahan. Jadi itu jangan disalahartikan ya. Jadi Tuhan itu maha murah, tapi bukan murahan gitu. Jadi jangan permainkan Tuhanmu. Benar-benar jangan dikelecehin, jangan dikibulin Tuhan, karena Tuhan paling tahu hati kita itu. Betul. Tuhan maha tahu ya, Tuhan maha tahu, maha kudus. Iya. Aku jadi dapat luar biasa, dapat berkat juga dari Cici Serevina juga, dari Koko Reza juga. Thank you banget udah menyempatkan waktunya, bahwa kita itu ternyata memang harus andalkan Tuhan Yesus selalu, always. Karena Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa ke Bapa kecuali melalui Tuhan Yesus sendiri. Dahsyat. Thank you banget Cici Serevina dan Koko Reza. Saya doakan semoga pelayanannya selalu diberkati dan apapun yang dibutuhkan selalu disiapkan oleh Tuhan sebanyak-banyaknya. Ya, sehingga kita kecukupan lah istilahnya untuk bisa berbagi. Tunggu, brother. Pokoknya pribadi, gue juga pribadi mengucapkan terima kasih buat brother dan juga keluarga yang luar biasa support dan juga dukung gue. Banyak yang sudah brother kasih ke gue, terutama, jadi gue ucapkan terima kasih dan gue mohon maaf kalau mereka. Sama-sama, itu dari Tuhan Yesus, bukan dari aku, brother. Itu dari Tuhan Yesus. Saya nggak pernah ngomongin lagi. Ya, jujur, itu pun saya tidak ingat lagi, karena yang penting saya pengennya brother sehat selalu, dengan istri juga damai sejahtera, ya kan? Pokoknya terus sampai selama-lamanya kakek nenek, dan sampai ya Tuhan memanggil kita kan. Dan pastinya kira-kira nih, boleh bocoran nggak? Kira-kira mau nambah satu lagi apa enggak nih? Jadi pokoknya segasnya Tuhan, itu haknya Tuhan, kedaulatannya Tuhan. Kalau Tuhan jadi tidak di-lock ya? Kita bonus lagi, kita terima, walaupun ya kita syukuri. Karena tujuan fokus kita sekarang adalah melayani Tuhan, itu aja. Amin. Jadi kalau Tuhan kasih, tidak ditolak ya, istilahnya. Amin ya. Ya, puji Tuhan ya. Saya doakan pokoknya berkat-berkat melimpah selalu, always. Thank you banget
Cici Serevina, Koko Reza sudah mau IG live dengan saya. Saya merasa thank you banget karena juga diberikan firman Tuhan yang dahsyat bahwa kita harus cari kebenarannya, yaitu cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua ya, bukan cuma uang aja, tetapi banyak-banyak yang kita kekurangan pun akan ditambahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dahsyat, luar biasa, Allah kita dahsyat. Amin. Thank you banget Cici, tinggal banget Koko Reza. Pokoknya sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Pokoknya semuanya apapun yang dijalankan selalu lancar dan berhasil. Amin. Amin. Ya. Cukup sekian teman-teman acara IG Live hari ini bersama Koko Reza bukan dan Cici Serevina. Pokoknya sampai ketemu lagi di YouTube Show selanjutnya bersama saya Soyu Katana. Ciao. Hai. Siapa kenalin dulu sebelum kenalin dulu siapa namanya, brother? Abel. Merry Christmas. Dadah. Abel, Merry Christmas. Halo, bye-bye. Merry Christmas. Koko Reza dan Cici Serevina, Merry Christmas semuanya. Merry Christmas. Bye-bye. Bye. God bless you.